Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya, yaitu cara membuat materi atau bahan ajar online. Saya ulas sedikit ya Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis bahan ajar online secara umum ya. Yang pertama adalah bahan ajar dalam bentuk naskah tertulis ya. Yang kedua adalah bahan ajar dalam bentuk presentasi menggunakan PowerPoint. Yang ketiga adalah bahan ajar dalam bentuk video ceramah. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan pada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara membuat materi ya dalam bentuk video ceramah. Baik ya Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas sama-sama ya. Jadi pada intinya ya, untuk bahan ajar yang model ini adalah kita akan berceramah ya, seperti ini ya, seperti yang saya lakukan. Kita akan bicara di hadapan mahasiswa ya, menjelaskan materi gitu ya, menjelaskan materi ya, ya seperti ini nanti jadinya ya. Jadi kita ngomong seperti ini dalam bentuk video ya. Ya, kita rekam lalu kita berikan kepada mahasiswa. Nah, sebelum kita membuat video, yang paling penting kita perhatikan adalah pertama adalah materi itu sekali lagi harus ringkas dan to the point. Nah, ini agak memerlukan satu keterampilan tersendiri ya Bapak Ibu sekalian, karena kita akan ngomong. Nah, akan ngomong di depan kamera seperti ini, menjelaskan materi secara runtut seperti itu. Nah, karena itulah supaya tidak terlalu panjang durasinya ya, harus simple. Kita harus tulis dulu tuh apa yang kita mau sampaikan ya, alurnya apa, poin-poinnya apa yang akan kita jelaskan seperti itu. Jadi kalau perlu kita sambil melihat catatan juga tidak apa-apa ya. Jadi poin pertama apa, kedua apa ya, intinya kita akan jelaskan kepada mahasiswa. Tapi tidak ada PowerPoint ya. Tidak ada PowerPoint yang kita tampilkan di layar seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini, ceramah ya. Kita akan jelaskan materi itu. Wah, kalau gitu nanti bingung dong, hanya ceramah saja ngomong. Ya, ya memang kalau hanya ngomong saja seperti ini, seringkali ada beberapa yang harusnya ditampilkan secara visual ya. Ya, kalau pakai PPT kan ada visual, ada suara. Kalau ini hanya ceramah. Ya, oleh karena itu sebenarnya video itu nanti harus kita edit lagi sebenarnya. Jadi diberi ilustrasi gitu. Kita ngomong itu ada ilustrasi di sampingnya gitu ya. Ya, tapi itu nantilah ya. Itu nanti, yang penting sekarang kita bisa membuat satu video ceramah seperti ini ya. Kalau sudah terbiasa insya Allah ya lancar ya. Kita bicara di depan kamera seperti ini, menjelaskan materi ya, meskipun kita belum bisa mengedit, ada ilustrasinya. Atau nanti bisa juga ya, nyuruh orang atau tim di fakultas yang bisa mengedit video kita sehingga menjadi lebih bagus ya, lebih jelas. Jadi yang penting adalah kita membuat saja dulu video seperti ini ya, ceramah. Nah, nanti perkara ada yang kurang bagus nanti bisa diedit ya. Kita ngomong saja, jelaskan ke mahasiswa ya apa yang mau kita jelaskan. Nah, nanti kekurangannya biar diedit lagi oleh teman-teman kita yang paham editing video. Kayak Bapak Ibu sekalian, jadi intinya tadi ya, kita akan ceramah seperti ini, menjelaskan satu materi. Pertama, sekali lagi buat dulu alur materinya sehingga dapat disampaikan dengan baik ya, tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian yang kedua tentu saja siapkan kameranya ya. Sekarang sudah canggih pakai HP yang seperti ini, seperti HP saya ini, HP tidak mahal ya, juga sudah lumayan bagus. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah pastikan gambarnya itu cerah seperti ini ya. Yang membuat gambar tidak cerah itu bisa dua faktor. Yang pertama itu HP-nya terlalu murah. Mohon maaf ya. Maksudnya alat yang untuk membuat videonya itu kurang canggih speknya ya. Ya jangan lupa cari kalau pakai HP yang khusus untuk merekam video. Sekarang banyak, tidak terlalu mahal ya. Itu banyak kok, tinggal dicari saja seperti itu ya. Itu investasi lah untuk kita, untuk pendidikan seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah pencahayaan
ya, pencahayaan. Nah, ini saya di ruangan ya, di ruangan anak saya. Ini kebetulan di atas ini ada lampu, kalau Bapak Ibu lihat tuh di sebelah atas. Nah, itu ada lampunya, jadi agak cukup terang ya, gambarnya lumayan seperti ini ya. Oke. Nah, lalu HP itu letakkan saja di depan kita yang pas, kita pasin dulu seperti ini. Saya tuh kan membuat sendiri ini ya, tidak dibantu orang lain. Jadi ini saya selfie gitu, ini selfie dengan mode selfie, bisa dibuat sendiri kok gitu ya. Nah, bisa HP itu diletakkan di meja di depan yang pas itu ya. Tapi kalau untuk memudahkan ya, supaya pas, ya beli saja tripod ya. Seperti ini, pakai tiang seperti ini ya, pakai tripod, beli tripod ya, tiang untuk taruh HP kita di depan ini seperti itu, sehingga ketinggiannya, jaraknya bisa kita atur dengan pas. Itu ya. Itu pertama. Jadi jangan sampai videonya itu terus bures gitu ya, dilihat udah nggak enak gitu ya, suaranya gitu ya. Jadi kita cek sound, suaranya harus jernih gitu ya, masuk jernih, clear ya. Intonasi suara itu jelas ya, jangan bertabrakan gitu ya. Jadi coba dulu soundnya bagus. Nah, kalau bagus, suaranya clear, oke. Jadi gambar harus clear, suaranya harus ya, clear. Nah, yang berikutnya, jangan lupa perhatikan penampilan Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar ya. Jadi mentang-mentang tidak berhadapan kemudian pakai kaos ala kadarnya, terus nyisir juga enggak ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi seringkali orang karena berinteraksi secara online itu menganggap seperti tidak bertatap muka gitu, sehingga ala kadarnya. Itu sering terjadi di Zoom di mana-mana gitu ya. Jadi ini adalah berinteraksi langsung seperti itu ya. Jadi kita juga harus tampil sebagai dosen ya, kurang lebih ya seperti inilah. Udah agak rapih kan saya ya. Jadi kita harus rapih gitu. Nah kita setelah itu kita ngomong tuh, kita merasa di depan kita itu ada mahasiswa gitu ya. Nah, agak susah ya karena ngomong sendiri ya, kalau belum terbiasa itu agak kagok gitu ya. Kalau ngomong di hadapan mahasiswa itu kan ada feedbacknya gitu ya, ya kan, mudah. Tapi kalau ngomong sendiri seperti ini, kalau belum terbiasa, biasanya itu nggak enak gitu ya. Nah, untuk memudahkan, Bapak Ibu tatap gambar Bapak Ibu yang di video itu, tatap itu anggap sebagai audiens. Jadi kita ngomong sama dia gitu ya, tatap matanya itu, atau tatap mata kameranya gitu. Jadi kita tatap, kita seolah-olah ngomong dengan diri kita itu yang ada di HP itu yang sedang selfie seperti itu ya. Jadi kita bisa interaktif gitu, bisa interaktif. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, setelah itu lalu kita mulai untuk menyampaikan materi. Nah, materi itu kita bagi alurnya ke dalam 3 bagian ya. Kita coret-coret dulu. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ya, berikan pengantar kepada mahasiswa ya. Pada perkuliahan kali ini disapa sebentar ya mahasiswa gitu, biar komunikatif gitu ya. Ya, disapa sebentar. Jangan kelamaan, jangan sampai kemudian hanya pendahuluan, hello, sehat apa enggak dan seterusnya, itu habis waktu, jangan sampai gitu ya. Jadi seperlunya gitu, jangan menghabiskan durasi, disapa. Setelah itu kemudian memberikan prolog, pengantar. Jadi langsung saja mau bicara tentang apa ya, pentingnya apa yang akan diketahui oleh mahasiswa ya, simple ya, singkat, jangan kelamaan. Kemudian di bagian kedua itu langsung masuk ke materi, menjelaskan ya, tema demi tema secara kronologis gitu ya, simple ya, mudah difahami, ringkas, seperti itu prinsipnya ya. Nah, kalau belum terbiasa ya atau tidak hafal materinya, bisa sambil melihat juga tidak apa-apa, tapi jangan monoton ke bawah terus ya. Ini adalah video ceramah ya, video ceramah. Jadi kita harus tatap ke depan ya, ke kamera ya, ke gambar kita itu, sehingga komunikatif ya. Sampaikan materinya secara ringkas ya, paling banyak itu kalau bisa upayakan 30 menit lah, sudah selesai itu materi gitu ya. Itu 30 menit itu nonton di YouTube itu udah lama gitu ya. Upayakan seperti itu. Nah, lalu kemudian diakhiri ya, mungkin dengan ringkasan pesan ya atau kesimpulan ya. Jadi ada 3 bagian ya. Jadi kita buat kisi-kisinya dulu, kemudian baru kita jelaskan secara ringkas. Baik ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu videonya tentu saja kita save ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu belum terbiasa ya bagaimana mengoperasikan HP untuk merekam
video itu minta tolong saja sama anak-anak kita yang di rumah itu pintar semua gitu ya. Nanti kalau sudah sekali dua kali Bapak Ibu gunakan itu udah gampang kok. Jadi ini soal praktek ya. Kalau mencoba sekali dua kali udah bisa gitu. Udah bisa, tinggal membiasakan seperti itu. Oke. Nah, baik, untuk lebih jelasnya sebagai contoh ya, barangkali dapat simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, generasi milenial yang dirahmati Allah. Berjumpa kembali dengan saya, Thohirin Sanmiharja, dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pada pertemuan pertama ya, mata kuliah pendidikan agama. Sebelum kita bahas materi pertama ini, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah dan kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, materi pembahasan kita kali ini pada pertemuan pertama mata kuliah pendidikan agama ini adalah pengertian Islam. Nah, kita sebagai seorang muslim ya, sudah lama kita menjadi seorang muslim, bahkan ada yang dari lahir ya, katanya nangisnya saja sudah Islam gitu ya. Ya, kita sudah menjadi seorang muslim sejak lama ya. Nah, tapi seringkali kita tidak mengetahui apa arti Islam, agama Islam ya. Arti Islam itu apa? Ditanya Islam apa, tidak tahu, padahal kita seorang muslim yang beragama Islam. Nah, ironis sekali ya. Nah, oleh karena itu dalam materi ini kita akan memastikan bahwa setelah kita belajar materi ini kita tahu apa itu Islam. Nah, kalau kita membahas satu pengertian ya, satu definisi, itu senantiasa dimulai dari dua sisi. Yang pertama adalah aspek bahasa atau ya. Nah, Islam itu berasal dari kata aslama, yuslimu Islam, pasrah ya. Berserah diri atau pasrah. Kemudian di sana juga ada arti selamat dan ada sekalian, itu pengertian dari Islam. Dari yang pertama adalah berserah diri, yang kedua adalah selamat, dan ketiga adalah damai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.